Tema kita pada pagi hari ini semua untuk kemuliaan Allah, ya. Kita akan belajar banyak mengenai semua untuk kemuliaan Allah. Tema kita pagi hari ini mengingatkan saya kepada semboyan reformasi gereja sekitar abad 15, ya, kurang lebih 500 tahun yang lalu. Ada 5 sola yang terkenal. Yang pertama itu sola gratia, yang berarti hanya anugerah, hanya karena anugerah. Sola fide, hanya karena iman, hanya karena iman. Sola Christo, yang berarti hanya karena Kristus. Sola scriptura, yang berarti hanya karena Alkitab. Yang terakhir, soli Deo gloria, yang artinya segala kemuliaan bagi Allah. Nah, prinsip ini dipakai oleh para reformator sebetulnya untuk dipegang, ya, untuk menentang ajaran gereja yang pada saat itu berkembang, yang dianggap sudah melenceng dari kebenaran Alkitab. Ya, pada saat itu pimpinan gereja Paus Leo, seorang yang sangat dipengaruhi oleh Renaissance, ya, dia menyenangi seni budaya yang bernilai tinggi, sehingga dia membangun Basilia Santo Petrus dengan karya-karya seni yang mahal. Akhirnya menguras habis kas keuangan gereja. Kemudian dia menjual surat pengampunan dosa. Ya, hal itulah yang kemudian ditentang oleh Martin Luther. Kemudian memakukan 95 dalilnya, dan pada akhirnya Luther dikucilkan. Ya, jadi prinsip ini hadir, ada konteksnya pada waktu itu. Makanya Luther katakan keselamatan manusia hanya karena anugerah, bukan pengampunan yang diberikan oleh Paus, bukan karena kita membeli surat pengampunan dosa. Ya, indulgensia namanya, indulgensia. Ya, bukan karena itu, semata-mata karena pengorbanan Kristus, dan itu anugerah. Ya. Nah, oleh karena prinsip itu makanya dikatakan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Itu konteksnya pada waktu itu, ya. Gereja mendominasi pada waktu itu. Pada zaman Renaissance yang bermula di Italia, kemudian menjalar ke seluruh Eropa, ya. Yang pertama itu bahwa gereja mendominasi ilmu pengetahuan, ya. Dan pada akhirnya gereja melakukan kesalahan besar ketika gereja menghukum Kopernikus, ya, Nikolaus Kopernikus. Dia mengatakan bahwa pusat tata surya itu matahari. Sebelum statement Kopernikus, gereja dan dunia pada waktu itu mengatakan bahwa pusat tata surya adalah bumi. Kemudian Kopernikus dikucilkan, ya, diasingkan, dan pada akhirnya seiring berjalannya waktu, gereja menyadari bahwa apa yang dilakukannya salah. Karena pada waktu itu ada statement bahwa Paus ketika berdiri duduk dalam kursinya tidak pernah salah, tidak mungkin salah, tidak bisa salah. Dan pada akhirnya salah juga, ya, ketika dia menghukum Kopernikus. Dan itu sejarah, itu dicatat dalam sejarah. Kesalahan manusia. Paus juga manusia. Yang satu lagi adalah ketika gereja mendukung para pembesar bangsawan-bangsawan untuk menguasai perekonomian, ya, akhirnya terjadi lagi pergolakan. Muncullah kaum borjuis di Prancis, orang kaya baru, OKB, yang kaya bukan karena keturunan tapi hasil dari kerja keras. Itulah kaum borju. Ada orang borju di sini? Borju tak ada, ya. Tapi borjuis waktu itu adalah orang kaya baru yang menjadi kaya oleh karena bekerja keras, bukan karena keturunan. Itu pengertiannya borju. Mungkin kita sering mendengar kata borju, itu latar belakangnya. Ya, jadi segala kemuliaan hanya bagi Allah. Pada waktu itu konteksnya adalah untuk menentang ajaran gereja yang lama, yang sudah melenceng dari kebenaran Alkitab. Nah, tema kita pada pagi hari ini dalam konteks kita saat ini, segala kemuliaan hanya bagi Allah, lebih menunjuk kepada suatu cara hidup umat Tuhan pada masa kini. Ya. Sebagai orang percaya, kita diperintahkan untuk melakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan Allah. Nanti di bawah saya menunjukkan
Ada begitu banyak dalam Alkitab ayat-ayat firman Tuhan yang berisi pernyataan dan berisi perintah tentang kemuliaan itu sendiri, ya. Baik, saya lanjutkan dulu. Dan sikap ini dilakukan untuk menunjukkan kesaksian hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah, sebenarnya kita sedang berupaya untuk menyaksikan diri ini, loh, saya anak Tuhan. Supaya orang yang melihat saya mempermuliakan nama Tuhan. Lihat gunung bagus, gunungnya indah ya. Itu ciptaan siapa sih? Itu ciptaan Tuhan, ya. Seperti itulah kira-kira kalau kita mau mempermuliakan nama Tuhan, ya. Agar kesaksian kita hidup sebagai anak Tuhan yang sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus, agar melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan, dipuji, disembah, dan dihormati. Itulah konteksnya kita saat ini ketika kita mengatakan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berbicara tentang kesaksian hidup, cara kita hidup, bagaimana kita sebagai anak Tuhan harus hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ya, baik, satu-satu ada 15 yang saya kutip. 1 Tawarik 16 ayat 8-9. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Ya, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku-suku bangsa. Dan selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri, saya akan bagi catatannya, ya. Sampai di yang terakhir, Filipi, dan inilah doaku, kata Paulus, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Kata kuncinya memuliakan. Jadi Paulus berdoa supaya jemaat di Filipi tahu apa yang baik dan benar, supaya jemaat di Filipi bisa memuliakan Tuhan. Ya, baik, kita belajar satu-satu pelan-pelan pengertian kemuliaan. Ya, dalam Perjanjian Baru, kata kemuliaan berasal dari kata doxa, diambil dari kata doxa, berbicara mengenai kualitas yang sangat ilahi, manifestasi Tuhan yang tak terucapkan, kemegahan atau keindahan, bukan keindahan buatan atau material, melainkan keindahan yang datang memancar dari karakternya yang bersumber penuh dari dirinya, dapat meliputi manusia dan dunia, dan kemuliaan Allah bersifat kekal. Ya, saya juga bingung bagaimana saya mau menggambarkan kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, daripada saya menggambarkannya salah, Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah gambar kemuliaan Tuhan yang paling di Perjanjian Lama itu dalam Yeskiel 1 ayat 1 sampai 28. Ya, coba kita baca singkat saja Yeskiel 10 ayat 4. Dalam kata itu kemuliaan Tuhan naik dari atas truk dan pergi ke atas kambang pintu bait suci. Dan bait suci ini dipenuhi oleh awan itu dan pelantarannya penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Ya, kira kita itu sedikit gambaran. Tapi nanti kalau Bapak Ibu pulang baca Yeskiel 1 ayat 1 sampai 28, gambaran itu memang sulit kita mengerti. Karena belum pernah ada dan belum pernah kita lihat sebelumnya yang sama seperti itu atau yang mendekati mirip seperti itu, belum pernah ada. Ya. Kalau Bapak Ibu sering lihat lagi dalam kitab Wahyu gambarannya, ketika Yohanes dikatakan apa ya, bajunya putih metah katanya, ya, bersinar luar biasa, ya, banyak gambaran-gambaran kemuliaan Allah. Ya. Namun kemuliaan Allah itu bukan hanya sekedar gambaran yang biasa saja, tapi juga berbentuk pekerjaan, ya, tanda-tanda. Ya. Ketika Yesus melakukan mukjizat, dikatakan waktu di Kana inilah tanda-tanda pertama yang dibuat Yesus untuk menunjukkan kemuliaan. Bicara tentang kuasa Tuhan yang dinyatakan kepada umat Tuhan. Itu bicara juga tentang kemuliaan, ya.
ada gambaran yang bisa dilihat, tapi kemuliaan juga bicara tentang kuasa Allah yang dinyatakan kepada orang dan orang diberkati. Ya. Oke, yang dari situ kita buka satu lagi, Roma 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ya. Jadi kemuliaan Allah memang sulit digambarkan secara jelas, tetapi bisa kita lihat dan dirasakan. Ya. Kalau kita, makanya ada lagu pujian, bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi riuh ku dengar, dan selanjutnya menunjukkan bahwa ketika kita memandang alam ini, sebetulnya kita tahu tidak mungkin alam ini terjadi dengan sendirinya. Ya, seperti banyak yang diperkirakan oleh para ahli. Ya, terjadi dengan sendirinya secara tidak sengaja dalam waktu yang panjang. Ya, ada gambarannya seperti kalau Bapak Ibu punya sepatu roda, dilepas semua bagian-bagiannya, murnya, rodanya, dimasukkan ke sebuah tabung, dikocok-kocok sampai jutaan kali. Begitu dibuka, semuanya udah jadi sepatu roda lagi. Kira-kira begitulah teorinya oleh para ahli. Ya, kita aja yang gak sekolah pintar mungkin nggak mungkin pakai gitu. Biar diputar jutaan kali tabung itu, tetap aja komponen itu tidak akan terpasang pas pada tempatnya dengan sendirinya. Ya, pasti ada tangan yang tidak kelihatan yang merangkai semua ini. Tapi juga Tuhan tidak merangkainya. Bagaimana Tuhan menciptakannya? Dengan berfirman. Itulah kemuliaannya. Tuhan berfirman, terang, untuk terang maka terang itu jadi. Ya. Ketika Tuhan menciptakan binatang, Tuhan berkata kemudian jadi. Berfirman kemudian jadi. Tidak dirangkai. Dia hanya bicara saja, berkata saja. Itu kemuliaan Tuhan yang tidak pernah ada. Dan dia membuat itu dari material yang tidak pernah ada sebelumnya. Saya buat mimbar ini materialnya sudah ada, kayu. Tapi ketika Tuhan menciptakan apapun di dunia ini, materialnya belum ada. Jadi materialnya dia ciptakan, barangnya dia ciptakan. Ajaib Tuhan. Itu kemuliaan Tuhan. Ya, kemudian yang menjadi pertanyaan bagi kita, maksud Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya itu apa? Ya, supaya orang tahu bahwa Tuhanlah Allah. Coba kita lihat Keluaran 14 ayat 4. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ya. Jadi dengan sengaja Tuhan mengeraskan hati Firaun supaya orang Mesir tahu bahwa Allah Israel itu Allah yang dahsyat. Ya. Ketika Firaun mengejar orang Israel, semalam-malaman mereka tidak bisa mendekati orang Israel. Kenapa? Di belakang Israel ada tiang api sepanjang malam. Jadi orang Mesir sekuat apapun, sekencang apapun, tidak akan bisa mendekati orang itu. Itulah kemuliaan Tuhan. Tuhan mau supaya bangsa-bangsa di Timur Tengah pada waktu itu tahu bahwa Allah yang disembah Israel adalah Allah yang dahsyat. Ya. Tidak sama dengan patung-patung yang mereka sembah. Allah Israel bukan patung. Allah Israel adalah Allah yang hidup. Itu maksud Tuhan, menyatakan kemuliaannya, supaya orang tahu bahwa akulah Tuhan. Ya. Ayat 17 selanjutnya. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Bayangkan, Tuhan menggunakan angin untuk membelah laut itu semalam-malaman sehingga orang Israel bisa lewat. Allah mana yang berbuat seperti itu? Tidak ada selain Allah Israel. Dan Allah menunjukkan itu untuk
menyatakan kepada bangsa-bangsa lain bahwa Allah Israel adalah Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Kan sengaja Tuhan bawa Israel lewat padang gurun kan. Harusnya ke Kanaan itu tidak perlu lewat padang gurun. Ada jalan yang lebih dekat. Dan maksud Tuhan membelokkan itu juga ada tujuan. Supaya Israel tahu bahwa Allah yang memimpinnya, yang mengeluarkan mereka dari perbudakan adalah Allah yang hidup dan memelihara. Satu lagi kita lihat, tolong kembaliin tadi dulu. Oke, ayat 18 lagi. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda. Di mana Tuhan menunjukkan kuasanya yang besar, Tuhan menunjukkan kemuliaannya. Ya, bicara tentang kuasa Tuhan yang dilepaskan, yang dikeluarkan, yang dinyatakan, supaya orang tahu. Ya. Dan pada akhirnya, kalau kita perhatikan baik-baik, waktu Yesus disalib, kepala pasukan berkata apa? Sungguh dia ini anak Allah. Tuhan menunjukkan kebesarannya supaya orang bisa berkata, sungguh dia ini anak Allah. Sungguh Allah Israel itu hidup, sungguh Allah Israel itu dahsyat. Ya. Yang selanjutnya adalah coba kita lihat Yohanes 2 ayat 1. Pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya, ya. Dan selanjutnya, sabar, saya akan bacakan ayat yang terakhir. Nah, ayat yang ke-11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi ketika Yesus membuat mujizat itu sebagai satu tanda di mana Yesus sedang mempermuliakan, menunjukkan kemuliaannya sebagai anak Bapa. Ya, dia mampu dan pada akhirnya memang Yesus dikenal sebagai seorang guru yang luar biasa, yang perkataannya hebat. Ya, yang sikapnya baik dan berkuasa, menyembuhkan orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Ya, Tuhan sedang menyatakan kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa, dan itu yang pertama kali di Kana. Ya, jadi semuanya itu dimaksudkan supaya orang mengenal bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji, Allah yang hidup berkuasa. Ya. Bukan Allah yang dalam bentuk patung dan lain sebagainya, tidak hidup. No, Allah kita hidup, dia mulia. Ya. Selanjutnya Yohanes 11 ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Kadang-kala ada satu situasi yang dipakai Tuhan untuk mempermuliakan namanya. Ya. Ada orang sakit, Tuhan berdoa, orang itu sembuh, dan semua orang melihat mujizat, melihat kuasa Tuhan, ya, melihat kuasa Tuhan yang hebat. Dan itulah maksudnya Tuhan menyatakan kemuliaan, supaya kita mengerti bahwa Allah yang kita ikuti, yang kita puji, kita sembah, kita layani, itu Allah yang hidup. Dan sampai hari ini dia masih berkarya. Dia ada dan berkarya. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, Tuhan hanya memperlihatkan kekudusan dan kemuliaannya kepada orang yang menjaga kekudusan hidup. Satu, kekudusan hidup. Karib kepada Tuhan, dekat. Kita sudah 2 kali mendengar ya. Saya khotbah bergaul dengan Tuhan. Ibu pendeta lagi berkhotbah bergaul lagi dengan Tuhan. Seharusnya kita sudah menjadi tahu bagaimana kita bisa menjadi karib dengan Tuhan. Yang ketiga, percaya kepada Tuhan. Ya. Orang yang tidak hidup dalam ketiga hal ini tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan. Yang pertama, yang paling detail contohnya adalah
Imamat 9 ayat 6 dan seterusnya. Ringkasannya adalah begini. Yang pertama, menjaga kekudusan hidup itu. Mereka harus mengolah korban penghapus dosa dan korban bakaran, ya, untuk mengadakan pendamaian bagi imam dan bagi umat. Kemudian baru mereka selanjutnya mempersembahkan lagi korban sajian. Baru kemudian lagi lembu jantan untuk korban keselamatan. Coba ya kan. Kemudian dada dan paha kanan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Baru Harun memberkati bangsa itu. Kemudian masuk ke dalam kemah, keluar dari kemah, mereka kemudian memberkati bangsa itu. Boleh turun sedikit lagi? Memberkati umat. Baru keluarlah api dari hadapan Tuhan menghanguskan korban dan segala lemak di atas mezbah. Maka bersorak-sorailah mereka dan sujud menyembah, sabar menghadapi pencobaan. Jadi Bapak Ibu bayangkan, untuk membuat diri mereka itu kudus, prosesnya itu luar biasa, tidak mudah. Israel pada waktu itu, saya mau kasih gambaran kita, ketika mereka mau melihat kemuliaan Tuhan, mereka harus mempersembahkan korban yang banyak. Ada korban apa? Korban bakaran, korban keselamatan, korban unjukan, dan beberapa korban lain lagi, ya. Dan itu belum soal membasuh diri. Sebelum hari H mereka harus membasuh diri, memakai pakaian yang begini dan begitu. Imamnya juga harus pakai kemeja yang bagaimana, ada effortnya lagi. Bertemu Tuhan tidak mudah. Menjaga kekudusan di hadapan Tuhan tidak mudah. Kita hari ini bersyukur, kita tidak perlu melakukan itu semua, karena korban yang sempurna dan agung sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau ada orang datang ibadah tidak sopan, pakai pakaian serampangan, baca baik-baik di perjanjian Israel dengan Tuhan. Tidak mudah mereka berdiam diri di hadapan Tuhan. Dari malam mereka sudah persiapan diri, pakai baju yang bersih, mandi berurap, ya. Harus mempersembahkan ini dan itu, tetek bengek. Kita tadi malam ngapain? Ada yang berdoa sama Tuhan, mempersiapkan diri, Tuhan saya mau beribadah malam hari ini, ampuni saya Tuhan, supaya besok saya layak di hadapan Tuhan. Ada yang begitu tadi malam? Ada. Bersyukur gak kita? Mudah gak hidup kita? Mudah. Tapi jangan salah gunakan kemerdekaan itu. Jangan pernah gunakan itu untuk berbuat dosa. Tuhan murka. Orang-orang yang di padang gurun itu, orang Israel itu, dicatat dalam Alkitab, setelah mereka 10 kali menolak Tuhan, Tuhan menghukum. Ada waktunya juga kesabaran Tuhan. Ya, saya ingatkan masalah sepele, masalah pakaian aja. Ya, saya dulu di gereja besar, gerejanya panjang luar biasa. Di depan pakai rok mini semua. Jadi saya berdoa kalau khotbah begini aja, supaya saya jangan lihat di depan, bahaya, putih-putih lagi. Jadi saya pendetanya angkat muka ini. Dari Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau enggak ganti lagi posisi. Firman Tuhan bilang, jangan lihat ke situ, bahaya. Kalau kata tetangga sebelah, ya kita tahan diri, tapi ente juga jaga akhlak dong. Ya kan? Dilihat dosa, nggak dilihat sayang, katanya. Tidak mudah jadi orang Israel pada waktu itu, menjaga sikap kudus di hadapan Tuhan, persiapannya luar biasa. Kita hari ini dipermudah oleh Tuhan, tapi kita menggampangkan. Akhirnya kita begitu menggampangkan. Sayang 1000 sayang. Seandainya kita hidup pada waktu yang lalu, waduh, apalagi perempuan atau hidup kita susah. Ya. Tapi hari ini Tuhan buat kita mudah, gampang. Mari kita hargai yang mudah dan gampang itu. Supaya apa? Bersikap lebih baik kepada Tuhan. Bukan tambah sembrono, bukan tambah ngawur. Ya. Pergi gereja nggak pakai mandi lagi. Tuhan nggak tahu ini katanya. Ya. Tuhan. Sikat gigi aja enggak, katanya. Udah terlambat ke gereja. Yang penting kan itu kita datang, katanya. Iya emang sih benar, kamu yang penting datang, tapi ya juga kasihan orang sebelah kanan kiri kamu kan gitu.
Pak pendeta sih nggak cium, tapi yang kanan kiri kan kasihan. Gitu. Jadi kadang-kadang kita terlalu banyak orang Kristen sekarang begitu terlalu menganggap enteng. Ya. Mulai dari hal-hal yang sepele, cara berpakaian, memberi persembahan, ya. Tidak mudah loh. Jadi orang Israel pada waktu itu, ketika mereka harus menjaga kekudusan hidup mereka, ketika mereka akan melihat kemuliaan Tuhan, tidak mudah. Saya sengaja mencatat itu urut-urutannya supaya kita tahu ribet amat sih. Mau melihat kemuliaan Tuhan. Hari ini mandi pagi bersih datang berdoa. Dan Tuhan memang membuat semuanya jadi simpel sekarang. Ya, karena korban agungnya ada pada Yesus. Ya. Ketika kita berdosa, apa yang perlu kita lakukan? 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 katakan, ketika kita mengaku dosa maka Allah adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni kita dan menyucikan kita. Cuma datang minta ampun, itu pun kadang-kadang susah. Masih keras hati, saya nggak salah Tuhan, Dia yang salah. Cuma datang minta ampun, tidak memberikan apapun. Dulu orang minta ampun harus bawa korban. Entah itu burung merpati atau tekukur, lembu sapi atau kambing domba. Ya. Sekarang ulang tahun aja nggak tahu kasih ucapan syukur sama Tuhan. Gimana buat dosa? Orang ulang tahun aja nggak tahu ucapan syukur. Gimana buat dosa? Dia lari sana. Ya. Jadi kadang-kadang apa yang dibuat Tuhan saat ini baik dan mudah untuk kita, mari kita memberi lagi lebih baik lagi untuk Tuhan. Bukan malah kita jadi sembrono dan ngawur, ya. Selanjutnya, kenapa kita harus memuliakan Tuhan? Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Yesaya 43:7. Tuhan punya maksud menciptakan Bapak, Ibu, dan saya supaya kita mempermuliakan nama Tuhan. Ya. Bagian yang lain katakan, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan satu pekerjaan baik. Untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi kalau Sani main musik saat ini bukan kebetulan loh. Ini adalah satu pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Supaya melalui pelayananmu, nama Tuhan dimuliakan. Bukan kebetulan si Nando di belakang ngurusin sound system. Bukan. Karena Nando adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jauh sebelumnya sudah dipersiapkan kamu. Sudah ditulis sebelum kamu nanti Nando itu main ngurusin sound system, ngurusin. Sekarang ditambah lagi karena kamu setia, ditambah lagi sekarang apa? Ngurusin WSPP, penginjilan. Coba. Kan itu hukum Tuhan begitu kan. Setia dalam perkara kecil, ditambah lagi perkara yang besar. Ya. Punya satu talenta, dikembangkan Tuhan, tambah lagi talentanya. Jadi kalau kamu disuruh jadi penyambut tamu aja nggak becus, jangan harap jadi MC. Senyum aja, suruh senyum di pintu aja nggak bisa. Apalagi suruh nyanyi, pales. Setia dulu sama perkara kecil, jangan masa saya cuma suruh tukang ini di gereja. Setia lakukan dulu. Nanti kalau kamu setia Tuhan tambah lagi. Kalau kamu nggak setia ya sudah dikasih orang lain. Kan begitu ditulis Alkitab, bukan begitu? Ya. Seperti itu kan ditulisnya. Setiap perkara kecil ditambah lagi perkara besar. Punya satu talenta, setia lakukan, tambah lagi satu talenta. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 4, 8 besar, semakin banyak pekerjaannya. Mari kalau kita dipercayakan Tuhan, ya, lakukan itu. Supaya lewat pelayanan kita, nama Tuhan dimuliakan. Ya. Jadi ketika kita melakukan segala pelayanan di dalam gereja ini, itu bukan karena di rumah nggak ada waktu, nggak ada kegiatan lah, bantu-bantulah di gereja gitu. Nah,
supaya main musik, supaya hobi saya tersalurkan. Bukan karena itu, bukan. Tujuannya adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan sebagai satu kesaksian dari hidupmu. Setuju nggak sama saya begitu? Hidup manusia. Setuju. Berarti kita harus melakukan yang terbaik bagi Tuhan, apapun pelayanannya. Ya. Saya bersyukur waktu pasca lalu perkarya dibantu sama ibu-ibu ya Pak. Saya lihat ibu-ibu sukacita bantu perkarya. Wah, puji Tuhan. Ibu-ibu mempermuliakan nama Tuhan. Ya. Sebagai ciptaan Tuhan yang mulia, ya, membantu perkarya. Walaupun dalam hal yang kecil, walaupun dalam hal yang sepele, ya. Ibu Larosa tukang masak Indomie buat kita. Puji Tuhan, kita nggak berebut makan Indomie, dibagiin sama Ibu Larosa ya, satu-satu. Puji Tuhan, Indominya habis. Tinggal satu ya. Siapa yang habisin yang terakhir? Ya. Puji Tuhan. Setia dalam perkara kecil. Tujuannya untuk apa? Mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu ya. Selanjutnya, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Ya, pertanyaan kenapa kita harus memuliakan Tuhan? Karena kita memiliki pengharapan nantinya kita akan dirubah menjadi baru lagi oleh Tuhan. Ya. Dan kenapa kita harus memuliakan Tuhan? Yang paling jelas ditulis adalah 1 Tesalonika 2 ayat 12. Mari kita lihat. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaannya dan kemuliaannya. Ya, kenapa kita memuliakan nama Tuhan? Karena itulah panggilan hidup saudara dan saya. Kita harus mempermuliakan nama Tuhan. Ya. Pertanyaannya bagaimana Pak? Nah, gitu. Kita lihat lagi. Dalam hal apakah atau bagaimanakah kita memuliakan Tuhan? Ya. Semua manusia pada dasarnya sudah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa. Roma 3 ayat 23. Namun Kristus sudah mati bagi kita, dan setiap kita yang percaya diampuninya dan diangkat menjadi anaknya, kita menjadi ciptaan baru. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Yohanes 17 ayat 22. Dan Allah mau agar kita memuliakan namanya. Ada catatan praktis bagaimana kita memuliakan Tuhan ya, yang kita tidak sangka-sangka. Coba kita lihat 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ternyata Tuhan juga mengajar kita hal yang praktis ya. Tentang makan minum aja diajar supaya kita mempermuliakan nama Tuhan. Beberapa waktu lalu juga saya bicara di pemuda. Saya bilang kalau kita mau tetap setia, salah satu yang harus dihindari adalah makan makanan berhala. Ya, kita ingat Daniel, ketika Daniel berketetapan tidak makan makanannya untuk raja, apa? Dia sehat, dia lebih pintar dari orang-orang lain, dia berketetapan. Dan Tuhan berkati dia. Itu juga makan yang mempermuliakan nama Tuhan. Dia hanya makan sayur. Sampai Daniel bilang, adakan percobaan kepada kami 10 hari. Lihat nanti bagaimana. Karena yang ngurusnya takut nanti gara-gara kamu saya jangan bersalah sama raja katanya. Kamu terlihat lebih kurus, terlihat tidak sehat katanya. Daniel tantang lagi. Kalau gitu kita adakan percobaan katanya selama 10 hari. Ternyata dikasih makan sayur aja 10 hari sehat, pintar. Ya. Coba deh makan sayur aja 10 hari. Belum aja dibiar. Percaya nggak? Daniel aja begitu. 10 hari tambah sehat, tambah pintar. Coba kita bikin di rumah dengan iman Tuhan. Saya mau berketetapan sama seperti Daniel. Terbukti nggak nanti?
Ya. Di perjanjian baru makan itu jangan contoh makan darah. Saya bersyukur sekarang sudah banyak pengertian. Kalau arisan di orang Batak, ya ada saksang yang pakai darah, ada saksang yang tidak pakai darah. Mereka sudah saling menghargai, ya. Jadi yang makan darah tidak menghakimi yang tidak makan darah, ya. Tetapi yang tidak makan darah juga tidak mengejek yang makan darah. Sama-sama mengerti. Karena firman Tuhan katakan baik yang makan darah dan tidak makan darah Tuhan sudah menerima mereka. Kerajaan Allah bukan soal makanan, ya. Kerajaan Allah bukan soal makanan, ya. Jadi kalau ada yang makan darah, kan nggak boleh kata kalau kita perjanjian lama. Boleh, orang enak marus makan itu. Dulu di Jawa marus di sate-satenya pakai bumbu kacang, enak. Pakai dari dosa, tapi kita mau makan darah. Ya, tapi ingatlah bahwa Tuhan kita itu ajaib dan Tuhan kita itu sangat bijaksana. Nanti saudara-saudara boleh baca dalam Roma ya mengenai aturan makanan minum ya. Jadi nggak usah mengejek, makan darah nih, nggak makan darah. Jadi orang karismatik sama HKBP nggak ketemu nanti arisan itu karena makanannya bingung. Yang satu saksanya darah, yang satu saksanya. Tapi saya bersyukur seringkali saya datang di acara arisan untuk bawa firman Tuhan. Pak Pendeta, makan yang pakai darah apa enggak? Pak, saya dua-dua saya makan. Kalau gitu saya makan yang pakai darah di sini, bungkusnya yang nggak pakai darah supaya jangan cepat basi. Ya kan kalau mau disimpan jangan yang pakai darah, nggak cepat basi. Kalau dimakan yang pakai darah nggak apa-apa. Ya. Dan selanjutnya bukan hanya makan minum, ditegaskan di sini. Dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kita bekerja pun bekerjalah seperti kita untuk Tuhan. Ya, supaya di tempat pekerjaan kita mempermuliakan nama Tuhan. Contohnya ada dalam Alkitab. Siapa di Alkitab yang bekerja terus mempermuliakan nama Tuhan? Ada yang ingat? Orangnya masih muda, ganteng. Yusuf, ya. Bagaimana dia dipercayakan sama Firaun. Akhirnya kata Yusuf waktu digoda istrinya, di negeri ini, ya, tidak ada kuasanya yang lebih besar daripada saya. Hanya engkau, katanya istrinya kepada yang tidak diserahkannya kepadaku, yang lain diserahkan Firaun kepada saya. Masakan saya mengkhianati. Ya. Karena dia dikuasai Tuhan, oleh kemuliaan Tuhan, Tuhan pakai Yusuf luar biasa. Jadi teman-temanku, adik-adik mungkin ya, yang bekerja di lingkungan orang-orang yang tidak seiman, jangan takut karir kalian tidak maju. Yang kalian takut adalah ketika kalian tidak bisa takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah segalanya. Ya. Yang lain Tuhan tambah. Cari dulu kerajaan Allah. Ya. Buktinya ada dokter terawan anak Tuhan dibuang-buang, tahu-tahu jadi menteri. Apa nggak malu yang dulu buang-buang dia? Ya. Jadi bukan tidak mustahil, tapi kita harus memperbaiki kualitas rohani kita, kualitas hidup kita sebagai anak Tuhan, supaya berkat Tuhan itu ikut. Gimana kualitas rohaninya nggak baik mau diberkati Tuhan? Kualitas rohani kita diperbaiki dulu, supaya dimanapun Tuhan menempatkan kita, ya, diberkati Tuhan. Daniel itu orang ketiga di kerajaannya Nebukadnezar. Bayangin, kerajaannya itu dari India sampai India, Persia, sampai di Timur Tengah, Iran, Irak sekarang. Itu panjangnya dan lebarnya kerajaannya Nebukadnezar. Tapi Daniel menjadi orang ketiga. Kenapa? Takut Tuhan. Ya. Jadi jangan takut. Jangan takut, wah saya anak Tuhan, saya harus ikut-ikut kompromi sama orang-orang yang gak seiman. Jangan. Tetap berdiri teguh sebagai anak Tuhan. Tuhan adalah pembela. Tuhan yang akan menjaga kita. Ya. Contohnya banyak. Kenapa? Tuntutan hidup kita adalah mempermuliakan nama Tuhan.
Kalau kita mempermuliakan nama Tuhan di tengah lingkungan orang-orang percaya, kira-kira berarti jauh kamu di tempat orang tidak percaya, kamu harus mempermuliakan nama Tuhan. Ya. Di situ akan nyata dan jelas bagaimana Tuhan pelihara kamu, pelihara kita. Ya. Jadi jangan pernah takut. Bagaimana kita mempermuliakan nama Tuhan? Di tempat kerja kita, di sekolah tempat kita mengajar. Jadi Bapak Ibu belajar memberikan yang terbaik supaya lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Sebenarnya bagaimana mempermuliakan nama Tuhan? Saya mencoba meringkaskannya. Segala kemuliaan hanya bagi Allah, berarti segala yang kita punya, kita inginkan, kita lakukan, kita katakan, kita pikirkan, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, segala yang kita punya, inginkan, lakukan, katakan, pikirkan, mendatangkan pujian dan hormat bagi nama Tuhan. Ya, kalau yang kita lakukan mendatangkan cemooh, mendatangkan hujatan, berarti kita tidak mempermuliakan Tuhan. Tapi ketika yang kita lakukan menuai pujian, Tuhan kita dimuliakan. Ya, Bapak Ibu, itulah yang harus kita lakukan dalam hal apa saja. Ya, bicara pekerjaan, sekolah, di rumah, bicara tentang kesabaran, kita harus unggul dari orang-orang di luar sana, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, dikatakan di dalam Galatia kan begitu, harus sabar, penuh kasih, lemah lembut, ya kan, dan seterusnya. Apalagi belajar memberi diri untuk perbuatan baik, tidak memberi diri kita untuk perbuatan-perbuatan jahat. Ya, seperti itulah cara kita berusaha untuk memuliakan nama Tuhan. Dan yang terakhir yang mau saya sampaikan, jangan pernah kita berusaha mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, ada satu kejadian, Kisah Rasul 14 ayat 11 sampai 15, ketika Barnabas dan Paulus ada di Listra kalau tidak salah ya, di Listra. Mereka memberitakan firman dan Tuhan memberkati mereka sehingga banyak orang disembuhkan. Akhirnya imam-imam dari kuil-kuil dewa-dewa itu datang membawa banyak persembahan kepada Paulus dan kepada Barnabas. Apa yang dilakukan Paulus Barnabas? Merobek baju mereka. Kami ini manusia, kami bukan Tuhan. Yang harus dipuji dan disembah adalah Tuhan. Itu kata mereka. Tapi ada banyak orang yang kalau diperlakukan seperti itu aji mumpung. Puji Tuhan katanya. Permuliakanlah Tuhan, bukan diri kita. Apa yang bisa kita lakukan mendatangkan hormat bagi nama Tuhan, dikembalikan pada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan memberi berkat untuk kita, memberikan kemuliaan untuk kita. Ya, tetaplah rendah hati seperti Paulus dan Barnabas. Jangan seperti anak-anak sekewa. Ini ada lagi kejadiannya. Kisah Rasul 19 ayat 13 sampai 16. Ya, mereka coba-coba usir setan pakai nama Tuhan Yesus. Akhirnya kata setannya, kamu siapa? Paulus aku kenal. Ya, Petrus saya kenal. Kamu saya nggak kenal. Akhirnya digagahi, luka-luka dan telanjang mereka keluar dari rumah. Ya, jangan coba-coba juga dengan kemuliaan Tuhan. Ya, karena setiap anak-anak Tuhan ada tandanya. Ya, Tuhan memberikan tanda khusus kepada anak-anak, sehingga setiap orang yang nggak punya kuasa, ya, saudara dan saya sudah diberi kuasa menjadi anak Allah. Orang-orang yang belum menerima, tidak punya kuasa, coba-coba usir setan dalam nama Tuhan Yesus, bukannya setannya keluar, malah digagahi oleh setannya. Malu, udah lupa-lupa dipermalukan lagi. Ya, jangan. Kita harus tunjukkan hormat kita kepada Tuhan. Ya, jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan, akibatnya fatal. Bapak Ibu, tetaplah rendah hati, justru Tuhan akan berkati kita. Ya, nah nanti di rumah bagaimana secara sebetulnya lebih detail kita melayani Tuhan, Bapak Ibu bisa baca dari Roma 12 ayat 1 sampai 21. Tadi ayat 1 dan 2-nya sudah dibacakannya. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Ya, itu ibadahmu yang sejati. Ya, dengan melakukan ini semua kita pasti memuliakan Allah. Soli Deo Gloria.